Materi kita berikutnya adalah himpunan kuasa. Nah, untuk memahami konsep himpunan kuasa, di sini ada disajikan masalah 26. SMP Al-Amin akan mempersiapkan 2 orang siswanya, Ningsi dan Taufan, untuk mengikuti Olimpiade Matematika SMP tingkat provinsi. Persyaratan untuk mengikuti Olimpiade adalah sekolah boleh mengirimkan 1 orang siswa atau lebih dan boleh tidak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Berapa banyak cara yang dilakukan SMP Al-Amin untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut? Nah, di sini disajikan alternatif pemecahan masalah. Cara pertama, tidak mengirimkan siswa. Cara kedua, hanya mengirimkan Ningsi. Cara ketiga, hanya mengirimkan Taufan. Cara keempat, mengirimkan Ningsih dan Taufan secara bersama-sama mengikuti Olimpiade. Maka ada 4 cara pengiriman yang dapat dilakukan SMP Al-Amin untuk mengikuti Olimpiade tingkat provinsi. Jika A adalah, ini penyelesaiannya kalau dihubungkan ke himpunan. Jika A adalah himpunan siswa SMP Al-Amin yang akan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat provinsi, maka A itu sama dengan Ningsi dan Taufan. Anggotanya 2. Misalkan himpunan siswa yang akan dikirim mengikuti Olimpiade dari keempat cara pengiriman adalah B untuk cara pertama, C untuk cara kedua, D untuk cara ketiga, dan E untuk cara keempat, maka cara pertama himpunan B itu adalah tadi itu cara pertamanya tidak mengirimkan siswa, berarti dia kosong, himpunan kosong. Kemudian cara kedua itu adalah himpunan C, dia hanya mengirimkan Ningsih, maka anggotanya Ningsih. Cara ketiga, dia hanya mengirimkan, cara ketiga itu himpunan D hanya mengirimkan Taufan. Jadi di sini himpunan D sama dengan Taufan. Cara keempat, dia itu adalah himpunan E mengirimkan Ningsih dan Taufan, maka himpunan E sama dengan Ningsih dan Taufan. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai berikut. Himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan C merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan D merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan E merupakan himpunan bagian dari A. Berdasarkan uraian di atas, maka anggota-anggota himpunan bagian dari A adalah, nah, dituliskan dalam bentuk kurung kurawal. Himpunan kosong itu cara pertama tidak mengirimkan. Kemudian cara kedua Ningsih, ketiga Taufan, keempat Ningsih dan Taufan. Ini ada contoh 26, diberikan himpunan A 135. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A dan sebutkan. Penyelesaiannya, himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A adalah sebagai berikut. Nomor 1, himpunan bagian yang banyak anggotanya itu 0, yaitu 1, himpunan kosong itu 1. Kemudian nomor 2, himpunan bagian yang banyak anggotanya 1. Banyak anggotanya 1 yaitu 1, 3, lalu 5. Berikutnya himpunan bagian yang banyak anggotanya 2. Berarti 1, 3, 1, 5, lalu 3, 5. Nomor 4, himpunan bagian yang banyak anggotanya 3. Berarti 1, 3, 5. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A adalah ini 8. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yaitu himpunan kosong. Lalu himpunan yang anggotanya 1 itu ada 3. Lalu himpunan yang anggotanya 2 itu ada 3. Lalu himpunan yang anggotanya itu 3 ada 1 dia. Jadi semuanya ada 8. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya himpunan kuasa
dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N, P, A. Seperti itu. Kalau himpunan kuasa itu berarti himpunan bagian dari suatu himpunan. Banyak anggota himpunan kuasa itu dilambangkan dengan N, P. Kalau dia nama himpunannya A, N, P, A. Banyaknya himpunan bagian yang mempunyai N anggota ternyata mempunyai hubungan dengan pola bilangan pada segitiga Pascal yang digambarkan sebagai berikut. Nah, perhatikan. Ini penulisan pola bilangan pada segitiga Pascal. Yang pertama ini untuk himpunan bagian dari, nah kalau ini anggotanya tidak ada, himpunan bagian dari himpunan kosong. Kemudian dia turun satu, jadi namanya segitiga. Kemudian semua sisi miringnya itu dibuat angka 1, diturunkan angka 1. Jadi untuk yang pertama ini adalah ini untuk himpunan bagian dari himpunan kosong. Lalu untuk baris yang kedua untuk himpunan bagian dari A. Untuk baris yang ketiga ini untuk himpunan bagian dari A, B. Jadi banyaknya anggota himpunan bagiannya. Kalau dia himpunan kosong itu 1. Kalau dia himpunannya anggotanya itu 1, berarti himpunan bagiannya itu ada 2, dijumlahkan. Kalau suatu himpunan memiliki 2 anggota, maka banyaknya himpunan bagian. Nah, ini 1, 2, 1. Berarti ada 4 himpunan bagian. Kalau himpunan memiliki 3 anggota, maka himpunan bagiannya itu ada 8. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ini 8. Untuk himpunan yang memiliki 4 anggota, maka himpunan bagiannya 1 tambah 4 tambah 6, tambah 4, tambah 1. Ini ada 16. Nah, di sini dijelaskan. Ini kalau banyak anggotanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Maka untuk banyak himpunan bagian dengan 1 anggota itu 6. Kemudian untuk banyak himpunan bagian dengan 2 anggota itu 15. Lalu untuk banyak himpunan bagian dengan 3 anggota itu 20. Kemudian untuk banyak himpunan bagian dengan 4 anggota itu 15. Kemudian banyak himpunan bagian dengan 5 anggota itu 6. Ini untuk himpunan bagian dengan 6 anggota. Maka untuk menentukan banyaknya himpunan kuasa itu dapat disimbolkan dengan 2 pangkat N. N ini adalah banyak anggota himpunannya. Jadi misalnya himpunan A, anggotanya itu ada 4, A, B, C, D. Ini 4, N ini sama dengan 4. Maka himpunan kuasa dari banyaknya himpunan kuasa dari A itu adalah 2 pangkat 4, itu sama dengan 16. Kalau misalnya himpunan B banyak anggotanya itu ada, atau NB itu ada 10, maka yang banyaknya himpunan kuasa dari B itu sama dengan 2 pangkat 10. Dihitunglah 2 pangkat 10 berapa.
Di sini ada Ibu buat contoh tentang menentukan himpunan bagian atau himpunan kuasa. Nomor 1, tentukan semua himpunan bagian dari A sama dengan, ini anggotanya 1, 2, 3. Jawab. 1. A sama dengan 1, 2, 3. Ini himpunan A-nya. Kalau dari rumus untuk menentukan NPA ini 2 pangkat, jadi anggotanya ini ada 3, 1, 2, 3. Maka harus NPA-nya ini adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi harus dicari, harus ada 8 anggota himpunan bagian dari A. Untuk yang pertama, untuk himpunan kosong, untuk himpunan bagian dengan anggota 0, yaitu ada 1 himpunan kosong. Kemudian himpunan bagian dengan 1 anggota, itu 1, 2, 3. Untuk himpunan bagian dengan 2 anggota, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Lalu yang berikutnya untuk himpunan bagian dengan 3 anggota, yang terakhir 1, 2, 3. Jadi ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dituliskan berurutan, maka himpunan bagian dari A atau himpunan kuasa dari A itu sama dengan himpunan kosong, lalu himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, lalu himpunan 1, 2, 3. Yang nomor 2, tentukan semua himpunan bagian dari B. B sama dengan X sedemikian, di mana X lebih besar dari 1 dan lebih kecil sama dengan 5. Kalau didaftarkan anggotanya, berarti ini adalah lebih besar dari 1. Berarti mulai 2, 3, 4. Lebih kecil sama dengan, berarti 5-nya ikut. Jadi anggotanya 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota dari B itu ada 4. Maka banyaknya himpunan kuasa dari B, NPB, itu adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi harus ada 16 anggota himpunan bagian dari B. Yang pertama, himpunan bagian dengan 0 anggota, itu ada 1. Nah, himpunan kosong. Kemudian yang kedua, untuk himpunan bagian dengan 1 anggota. Yang pertama itu ada 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ketiga, himpunan bagian dengan 2 anggota. Berarti 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, lalu 4, 5. Untuk himpunan bagian dengan 3 anggota itu 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 4, 5. Lalu yang terakhir untuk himpunan bagian dengan 4 anggota, itu adalah 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dihitung semuanya ini harus ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi pas 16. Kalau dituliskan semuanya, himpunan bagian dari B atau himpunan kuasa dari B, itu sama dengan yang pertama himpunan kosong, lalu himpunan 1,
himpunan 2, 3, lalu himpunan 4, himpunan 5. Berikutnya himpunan 2, 3, himpunan 2, 4, himpunan 2, 5, himpunan 3, 5, himpunan 4, 5. Berikutnya himpunan 2, 3, 4, himpunan 2, 3, 5, himpunan 2, 4, 5, himpunan 3, 4, 5. Berikutnya himpunan 2, 3, 4, 5. Nah, seperti inilah menentukan banyaknya himpunan kuasa atau himpunan bagian.